Perjalananku dari mimbar ke mihrab. Namaku Syukur Tulus Ikhlas Yanipar. Banyak yang heran dengan nama itu karena terdengar begitu islami. Padahal aku lahir dan besar dalam keluarga Kristen di Sumatera Utara. Lingkunganku sejak kecil adalah gereja, doa, nyanyian rohani, dan pengajaran dari pendeta. Aku dibesarkan dengan ajaran Kristen yang begitu kuat, sampai akhirnya aku pun ditempa untuk menjadi pelayan gereja. Aku belajar banyak hal, teologi, sejarah gereja, besenaf-senegit. Hingga pada suatu titik, aku ditahbiskan menjadi pendeta. Itu pencapaian besar bagiku, keluarga dan jemaat. Setiap minggu aku berdiri di mimbar menyampaikan khotbah dengan keyakinan penuh. Orang melihatku sebagai gembala rohani, tapi di dalam hatiku ada ruang kosong yang tidak pernah terisi, gelisah. Sejak lama aku sering merasa ada yang ganjil. Saat membaca Alkitab, aku menemukan banyak kontradiksi. Kisah tentang seorang nabi di kitab 1 berbeda dengan kitab lain. Bahkan dalam Perjanjian Baru, aku sering menemukan ayat-ayat yang bertentangan. Aku ingat, berkali-kali aku mencoba bertanya kepada senior, sesama pendeta, bahkan dosen teologi. Jawaban mereka biasanya sederhana. Itu misteri iman, jangan dipertanyakan terlalu jauh. Tapi hatiku memberontak. Bagaimana mungkin aku mengajarkan sesuatu yang aku sendiri tidak yakin kebenarannya? Keresahan itu semakin dalam ketika aku mendapat kesempatan istimewa, ziarah ke Mesir, Yordania, dan Yerusalem, menapaki tanah para nabi. Perjalanan itu seharusnya menjadi momen paling berharga dalam hidupku sebagai pendeta. Aku membayangkan akan menemukan keteguhan iman, melihat bukti-bukti sejarah yang meneguhkan keyakinanku. Namun yang kutemukan justru sebaliknya. Di Mesir, aku menyaksikan sisa-sisa peradaban tua, tempat Musa pernah berjalan. Di Yordania, aku melewati padang pasir yang dulu dilalui para nabi. Dan akhirnya di Yerusalem, kota yang katanya suci, aku malah melihat tembok ratapan penuh tangis, gereja yang sibuk dengan ritual, dan masjid yang dipenuhi orang-orang sujud dalam ketenangan. Semua orang mengaku menyembah Tuhan yang sama. Tapi mengapa jalannya berbeda? Pertanyaan itu terus mengganggu. Aku pulang dari perjalanan itu bukan dengan iman yang kokoh, tapi dengan hati yang semakin guncang. Pertemuan yang mengubah arah. Sepulangnya dari sana, aku bertemu dengan seorang sahabat lama yang muslim. Kami sering berdiskusi, kadang berdebat panas. Ia tidak pernah memaksaku, tapi kata-katanya selalu menusuk. Kalau kau benar-benar mencari kebenaran, jangan hanya dengar dari mulut orang. Baca kitabmu, lalu bandingkan dengan Al-Quran. Lihat benang merahnya. Aku penasaran. Diam-diam aku mulai membaca Al-Quran terjemahan. Semula hanya ingin tahu, tapi lama-lama aku tenggelam. Nama-nama nabi yang kukenal dalam Alkitab ternyata disebut juga dalam Al-Quran. Bedanya, kisahnya lebih runtut, lebih logis, tanpa kontradiksi. Saat aku membaca surat Al-Ikhlas, aku tertegun. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat itu sederhana, tapi menghantam keras. Selama bertahun-tahun aku mencoba menjelaskan konsep Trinitas kepada jemaat, tapi hatiku selalu menolak. Bagaimana mungkin Tuhan 3 tapi 1? Di ayat ini, semuanya jelas. Allah itu Esa. Titik. Malam-malam penuh pergulatan. Sejak itu malam-malamku berubah. Siang hari aku masih berkhotbah, berdiri di mimbar membimbing jemaat. Tapi malam hari aku gelisah. Aku membaca Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya lalu menangis sendiri. Apakah aku sedang tersesat, pikirku? Atau justru aku baru menemukan jalan yang lurus? Aku mencoba menolak. Aku berdoa dalam doa Kristen, tapi hatiku kosong. Setiap kali aku membaca Al-Fatihah, ada kedamaian yang turun. Seolah Allah benar-benar berbicara langsung kepadaku. Sakit dan pencerahan. Suatu ketika, aku jatuh sakit parah. Tubuhku lemah, dokter pun tidak menemukan sebab jelas. Di atas ranjang, aku hanya bisa menangis. Aku merasa mungkin inilah akhir hidupku. Di saat itu, aku hanya mampu mengucapkan istighfar. Kalimat itu belum fasih, tapi keluar dari lubuk hatiku. Astagfirullah, ya Allah, kalau Engkau benar, tunjukkan aku jalan. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Bukan dari nyanyian rohani, bukan dari doa panjang, tapi dari sebuah kalimat sederhana, istighfar. Sejak hari itu, aku tahu jalanku sudah jelas. Sujud pertama, beberapa waktu setelah sembuh, aku memberanikan diri mendatangi sebuah masjid di Bogor. Kakiku gemetar. Hatiku bertanya-tanya, apakah mereka akan menerimaku? Apakah aku pantas masuk? Ternyata pintu masjid itu terbuka lebar. Imam masjid menyambutku dengan senyum hangat. Tidak ada penolakan, tidak ada curiga. Di hadapan para saksi aku mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Suaraku bergetar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari itu aku sujud untuk pertama kali dalam hidupku sebagai seorang muslim. Dan aku tahu inilah momen terpenting dalam hidupku. Cobaan sebagai mualaf. Tapi perjalanan baruku tidak mudah. Keluarga besar marah. Ada yang menuduhku pengkhianat. Ada pula yang memutuskan hubungan. Aku kehilangan posisiku sebagai pendeta, kehilangan penghasilan, kehilangan status sosial. Aku harus memulai dari nol. Namun setiap kali aku syalat, membaca Al-Fatihah, aku merasa kuat. Aku percaya Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang tulus mencari kebenaran. Perlahan hidupku membaik. Aku menemukan keluarga baru di tengah umat Islam. Mereka menerimaku apa adanya. Melihat perbedaan sekarang, setelah bertahun-tahun menjadi Muslim, aku bisa menjawab pertanyaan banyak orang. Apa bedanya Kristen dan Islam? Jawabannya sederhana, tauhid. Di Kristen, aku selalu dipaksa memahami Tuhan dalam 3 pribadi. Tapi di Islam, Allah itu esa, jelas, tak ada yang menyerupainya. Sederhana tapi dalam. Dan dalam ibadah pun aku merasakan perbedaan besar. Dulu aku berdoa dengan nyanyian, kadang hatiku kosong. Kini aku sujud 5 kali sehari, menempelkan wajah ke tanah. Dan justru disitulah aku menemukan kemuliaan. Mengenal Nabi Muhammad. Aku juga bersyukur karena akhirnya mengenal Nabi Muhammad. Dulu aku hanya tahu namanya dari kabar miring. Tapi setelah membaca sirah, aku terpesona. Muhammad bukan hanya nabi untuk Arab, tapi untuk seluruh manusia. Ia penutup para nabi, penyempurna jalan Ibrahim, Musa, dan Isa. Islam bukan agama baru. Islam adalah kelanjutan, penyempurna dari agama para nabi sebelumnya. Pesan untuk para pencari kebenaran kini, aku sering berbagi kisahku. Aku tidak menggurui, aku hanya bercerita. Kalau kau sedang mencari kebenaran, jangan takut. Jangan hanya berhenti pada agama yang diwariskan keluargamu. Bertanyalah, bacalah, renungkanlah. Allah tidak akan marah pada pencarianmu. Justru Dia akan membimbing jika hatimu tulus. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih besar, hidayah. Penutup hari ini, aku bukan lagi pendeta di mimbar. Aku hanyalah seorang muslim biasa. Tapi di setiap sujudku, aku menemukan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap kali aku menempelkan dahiku ke tanah, aku berbisik, "Ya Allah, terima kasih kau beri aku hidayah. Aku milikmu, aku tak ragu lagi." Dan itulah perjalanan panjangku, dari mimbar gereja menuju mihrab masjid, dari kebingungan menuju kepastian, dari keraguan menuju syukur, tulus dan ikhlas.